You don't even see me. I'm hanging around, wasting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berkunjung ke, saya belum tahu orangnya siapa namanya. Nah, tepatnya di daerah Jeruk-Begi, Tunggul Wulung. Nah, kelihatannya orangnya lagi sibuk aktivitas, kelihatannya membuat pot. Kita ke sana tanya-tanya. Di sana banyak sekali, ada loansung, ada serut, juga ada kimeng yang sangat luar biasa besar. Kelihatannya program batang. Kita ke sana. Yuk. Assalamualaikum. Dasno dari Karangpucung, masih Kabupaten Cilacap. Kalau jenengan sendiri? Iksan, Pak. Iksan. Panggilannya Iksan. Iksan. Pak Iksan. Terus terkenal di sini pembonsai ya, Pak? Atau barangkali penjual tanaman hias? Ya, awalnya sih hobi, Pak. Sebenarnya. Awalnya hobi, terus? Tapi kalau nanti suatu saat jadi hoki ya, kalau itu. Tapi oke juga ya, Pak. Tujuannya- Tapi tujuan kita. kelihatannya kalau saya lewat mau ke Cilacap, saya lewat ini banyak sekali kimeng sampai besar sebesar ini, Pak. Ini kimeng ya, Pak? Itu, Pak. Sebesar ini mau tujuannya mau diapakan ini, Pak? Untuk saya untuk sementara ini saya tetap konsennya apa, Pak? Bonsai ya. Nyebut saya mau bisa ke ini tempatnya, Pak. Monggo. Iya, ini, Pak. Iya, tetap Mau di bonsai ini ya. kontaknya tetap. Berarti bonsai yang super power ya, Pak. Insya Allah. Ya. Kira-kira kapan mau program batang ini sudah sebesar ini, Pak? Kita nunggu sampai batang sementara, Pak. Ini sudah rapat, Pak. Sampai seperti tembok, Pak. Artinya ini batang ini gabungan ya, Pak? Gabungan semua. Gabungan. Pak. Ini kira-kira berapa atau masih ingat, Pak, jumlahnya berapa gabungan ini? Untuk antara 5,7 Satu pohon ini 50 batang. sakokan. Iya. Ya Umurnya dikata rata-rata setelunjuk jari lah. setelunjuk jari 50 batang. Sekarang sudah sekian, ini kira-kira umurnya sudah berapa tahun, Pak? Saya di sini kalau 15, Pak. Tapi saya Dan jalan pohon ini sendiri, 25 tahun. pohon ini sendiri sudah ada 15 tahun. Ada antara 15 tahun. 10 tahun jalan. Tidak pengen cepat dijadikan, Pak? Untuk sementara ini aku nunggu rapat, Pak. Jadi belum itu. Masalahnya kalau badannya belum rapat, dari Kalau di bonsai fisiknya belum lama kelihatan ya. maksimal. Iya. Ini masih bolong ya, Pak. Tapi kalau misalnya di atasnya dipotong, ini lama juga, Pak. Makanya, Pak, kalau belum rapat badan, kita motong bawah, nanti kutatan untuk jadi bonsainya juga semakin lama. Oke, saya paham, Pak. Makanya kita sebelum bersabangan rata, besarnya sama, juga sambil nunggu rapat di bagian. 15 tahun ya, Pak ya? Iya, insya Nah, Allah, Pak. rencana kira-kira berapa tahun lagi atau kapan ini, Pak? Kayaknya nggak sampai 5 tahun, Pak. Ini insya Tidak Allah rapat. tidak sampai 5 tahun lagi mulai dipotong ya, Pak? Mulai dipotong. Nah, menurut saya, Pak, kira-kira yang batang ini dari pangkal batang ini kira-kira berapa senti potong, Pak? Paling 15 cm, antara 15 cm, 20 cm lah. Berarti misalnya sekian, Iya. sekian potong ya, Iya. sekian. Nanti tumbuh lagi cabang, mau tinggal berapa, Pak? Satu batang nih cabangnya. 2 atau 3? Kita ngelihat ininya, Pak. Itu selera sih ya. Iya. Ini kan sudah Mau kelihatan dibikin kerap. 2 nggak masalah, dibikin 3 nggak masalah. Iya. Maksimal 4 lah. Oke, ya. Tapi biasanya 4 nggak itu terlalu rapat. Terlalu rame ya, Pak. Rame. Paling tidak kalau misalnya 2, setelah 2 sekian tahun potong masing-masing 2 kan jadi 4. Nah, jadi bercabang. Jadi kerupnya di luar, kerupnya pada bagian daun. Kerupnya bukan pada bagian ranting ya, Pak. Iya. Kalau sampai cucu ranting, kerup mungkin tidak masalah ya, Pak. Tidak masalah. Iya. Ini sudah bagus, Pak. Nah, rencana kira-kira mau tinggi berapa meter ini, Pak? Rencana Paling maksimal tinggi segini. Nanti ngetok paling antara 1 bulan Nah. setengah bulan ke atas. sudah di program seperti ini, rencananya bukan untuk bonsai, untuk elemen taman barangkali, Pak.
Tidak. Tetap bonceng. Tetap. Tinggi berarti lebih 1 meter ya Pak? Iya. Lebih 1 meter tapi lingkar badannya lebih dari barangkali Ini 2 antara meter. 150 Ini lebih Pak, hampir 2 meteran ini Pak, hampir 2 meter nih lingkar badannya. Diameternya saja bisa sampai aja 70-an ini Pak, diameter. Ini kalau sampai rapat ya insya Allah mungkin di atas 150. Oke Pak, lihat-lihat yang lain nih Pak. Kalau ini hampir matang ya Pak, Insya Allah ya. ini tinggal menambah besar batang yang paling bawah ya. Berarti di atas sudah diprogram mulai dari rantingnya Pak. Ranting pertama kedua. Ranting pertama. Nah ini motongnya mau berapa ini Pak? Tapi untuk apa perantingan bawah memang aku belum berani, masalahnya kayaknya kurang besar. Kurang besar, kurang imbang dengan badannya ya Pak. Iya. Jadi ketilep. Jadi badannya dengan cabang ini terlalu jauh perbedaannya, sehingga batang cabang ini ketilep dari badannya. Untuk jenis ficus kita nggak bisa langsung kompak Pak, nggak bisa langsung potong semua jadi gitu. Iya. Jadi harus satu-satu memang. Nah ini sudah Kayak berapa ini tahun nih Pak? Kan kurang besar. Kurang. Kan kurang besar. Iya. Kalau itu udah mendingan lah. Udah ada itu juga udah ada lah ya. Kita udah berani gerak. Pertanyaan saya Pak, dengan waktu 15 tahun kurang lebihnya, di sini juga 15 tahun ya Pak, panjenengan sudah sering memasarkan apa belum Pak kelas ficus yang seperti ini? Saya sebenarnya jalan hobi Pak. Dulu aku di Sampang pernah mau punya barang. Artinya barangnya dijual apa Jadi apa? termasuk Barang tempatnya? yang sudah banyak yang orang yang komen di sini Pak. Kemarin juga di komen 5-60 juta, tapi saya belum. 5-60 juta ya, belum dilepas. Saya belum tak lepas. Kira-kira gambarnya kelas seperti ini apa bukan Pak? Yang 5-60 juta itu. Gambarannya seperti ini Pak. Seperti ini kira-kira ya. Ukuran besarnya Ukuran besarnya seperti ini. seperti ini juga. Nah, rata-rata yang berminat ini kolektor Pak. Untuk sementara begitu Pak. Kolektor maksudnya ya. Bukan maksudnya satuan karena orang seneng, bukan ya. Tetap masuknya kolektor. Biasanya kalau orang seni ya nominalnya belum begitu kuat. Iya. Tuh. Kalau kolektor kadang-kadang bukan hanya kadang-kadang sering sekali Pak. Yang itu Pendapatannya aku beli, bagus Pak, Pak. kemarin. Gimana? Oke. Dan Ini baru ini. ini dapat beli saya. Oh beli. Ini kimeng batang kimeng. Timang. Kimeng asli ya Pak? Ini beli berapa Pak? Saya beli 5,5 ini. 5,5 juta. Ini belinya 5,5 juta. Nah sekarang misalnya ini Pak, misalnya di depan rumah saya jenis ficus Pak, tingginya kurang lebih 2,5 meter. Bawahnya sudah bagus Pak, agak kerucut sedikit lah di depan rumah saya di pinggir jalan. Nah saya termasuknya masih bingung Pak, padahal ini badannya sudah bagus, ukir, getong seperti inilah. Tapi bukan limeng Pak, yang daunnya lebar Pak. Apa itu? Mengki. Mengki, yang bukan mungkin lebih lebar Kayaknya nyangkut. lebih tekstur daunnya antara jarak Tebal antara daun banget. ke daun lebih lebar ya Pak. Lebih Dia- panjang. Ya. Oh, lebar ke bunder-bunderan lah, cenderung bunder Pak. Bulannya ya seperti ini, cuma lebih hijau lah. Kurang lebih sekian ini Pak, lebarnya. Tapi jenis ficus Pak. Mengki Pak. Oh mengki. Nah itu saya belum hafal. Berarti badannya hitam ya Pak? Bukan Pak. Coklat keputih-putihan sama hampir seperti ini Pak. Iya Pak, maksudnya tekstur daunnya sama Pak, cuma untuk tekstur batangnya rada kehitaman. Oke. Tapi saya mencoba untuk okulasi dengan kimeng, dengan dolar, gagal. Kalau kalau kita nggak paham benar, itu nggak ngerti Pak, Iya. nggak bisa membedakan antara kimeng sama mengki. Yang gede-gede kayak gini, saya juga biasa. Apalagi jelantah. Pasarnya. Pangsa pasarnya, aku nggak berpikir ke sana Pak. Oh, tetap hobi ya Pak. Yang penting saya hobi tak jalanin.
Nah, Kalau ada orang senang juga, kita ACC, ya kita jual. artinya kalau sementara hobi bisa dilepas berarti harga tinggi ya Pak? Tidak sesuai dengan harga pasar ini berarti Pak. Saya hobi, saya seneng kok. Kalau mau sekian, monggo kan gitu ya. Karena ini kan sudah masuknya koleksi. Nah, kolektor berarti ya dengan harganya Pak. Ya, Termasuk bukan- sana juga ya Pak kan ini ya? Kebun ya? Monggo Pak. Berawal dari bukan orang yang bermodal Pak. Jadi memang karena Hobi. karena apa? Karena hobi juga, terusan proses gitu. Oke, Jadi oke. seperti ini. Tapi 15 tahun. Kalau hobi itu saya memang sudah lama Pak. Sejak SMP saya sudah hobi Pak. Boleh dikatakan jumlah jambleh dari SMP sampai sekarang itu sekitar 40-an tahun Pak. Tapi dulu waktu saya SMP, kemudian saya sekolah di Cilacap, saya berhenti sejenak. Kemudian setelah selesai sekolah di Cilacap, saya kembali lagi ke rumah dan jalan lagi. Tapi itu karena kadang tidak punya uang, ada orang nawar, silahkan ambil bawa gitu loh. Akhirnya saya di rumah Sama tidak aja, ada yang bagus. Sama aja Pak. Itu bawa silahkan, yang penting ada duit lah, kebutuhan untuk rokok dan sebagainya. Oh kemarin alhamdulillah diambil 25 apa 30. Pohon yang gede-gede ya Pak? Enggak sih segini Pak. Masih gede, berarti yang sedang ya Pak? Itu 20 atau 25 itu di harga berapa Pak? 30 aku dapat 55. 55 juta ya? Usia berapa itu Pak? Cukup lumayan sih Pak. Ada 10 tahun? Oh 5 tahun? Dari program akar sampai program batang 5 tahun? Iya. Berarti sudah jadi ya Pak? Sudah naik pot? Rata-rata udah bagus. Sudah naik pot? Udah naik. Oh. Oke Pak. Ya ini sementara yang gabungan aku memang belum tak jual. Kalau seperti ini kira-kira butuh waktu berapa tahun lagi Pak? 4 tahun? Tergantung pencahayaan Pak. Iya. Tapi kan pencahayaan Kalau sudah pencahayaan cukup, ini cukup. insya Allah 10 tahun udah rapat. Oke. Berarti kalau misalnya dengan sistem atau trik yang seperti ini, jangan tidak pernah kenal dengan yang namanya belah ya Pak? Belah batang, pecah batang. Untuk sementara ini Pak aku karena apa? Bahannya banyak, Keadaan ekonomi juga ya apa? Sementara anak-anak mulai membutuhkan anggaran, membutuhkan dana, aku mulai jalan Pak. mulai jalan yang Mulai jalan pecah batang. pecah batang. Antara lain seperti ini. Ada yang pecah batang ya Pak? Kayaknya ini pecah batang juga nih Pak. Ini sih dekat sih. Program pecah batang. Kemudian medianya cukup dengan tanah seperti ini Pak? Atau barangkali Sebenarnya, bawahnya? Ini dulu aku pakai merang Pak. Oh, Cuma kan sekam merang bakar. apa tanahnya kurang jadi apa? Kan poros sekali loh. Oh, terlalu poros. Jadi ini tak Tambahin timbun tanah. biar Oke. Siap. rada basah Ya, bawahnya. iya. Jadi lembabnya terjamin ya Pak. Ini pun seperti ini. Nah, paling saya punya seperti itu Pak. Enggak kepengen kayak teman-teman lah. Iya. Ini misalnya, Ya, kepengen nanti ini misalnya kalau saya jual ini paling enggak antara setengah jadi ke atas. kalau jadi ke atas ya Pak. Jadi bapaknya apa Mas? Ini berarti nanti di program tambah batang nggak? Enggak Pak. Tetap seperti ini. Tetap seperti Seperti ini nyambung nanti ya Pak ya. Nyambung. Oh, mbok barangkali ini di sela-sela ini dikasih satu batang lagi ke atas biar nambah batangnya besar. Tidak, Enggak, tetap seperti ini. tetap seperti itu. Oke. Wah, banyak banget. Ini bobok apa pecah Pak? Ini dipecah tapi pakai apa alatnya kayak khusus Pak. Artinya berarti pecah sana ya Pak? Kayunya ikut pecah? Kita pecah setengah Pak ini. Enggak, artinya kayunya pecah nggak sana? Bablas, Tembus enggak? tembus? Oh enggak. Atau barangkali hanya ininya saya, kulitnya saya dibelah? Ah, Oh begitu? kulit rada dalam lah, kulit rada dalam nanti kita ambil itunya Pak. Kita ambil
kambiumnya rada tebel, Dikeluarkan. pecah sama itu. Berarti ini dicongkel gitu ya Pak? Apa enggak dicongkel enggak Pak? Dari itu, dari ini kan nanti kalau aku kan pengerjaan ini pakai Tatah. grendel loh Pak. Oh gerenda. Oh iya. Artinya ini tidak dibuka, dikeluarkan sini enggak ya Pak? Enggak. Tatah kanan, tatah kiri, kalau udah tembus angkat Jadi biar kiri, megar enggak? Oh Jadi di grendel dulu. gerenda. Nanti kalau udah di grendel semua muter dibalik Pak. Pecah sak. Pecah dari. Oh. Ini apa? Takutnya cara saya juga sebenarnya belum tak ini loh, tak keluarin. Iya oke Pak. Ini trik baru nih masalah Pak. Selama ini yang saya kenal itu pecah batang ya dipecah gitu loh Pak. Kalau jadi 4 ya jadi 4. Nanti setelah 3 bulan atau 4 bulan yang satu dipecah lagi biar megar lagi gitu loh Pak. Kalau untuk bisa pecah apa ya? Pecah bisa tapi nggak maksimal. Oke. Ini saya masih bisa seperti ini. Belum aku apa ya? Tak status juga belum pernah, tak FP juga belum pernah. Belum pernah ya Pak? Ini nuwun sewu kalau misalnya saya nanti ada penonton yang komen Pak, di mana tempatnya, saya minta nomor HP-nya, saya ingin komunikasi, saya menginginkan itu, ini dan sebagainya milik Bapak, boleh nggak? Silahkan. Berarti nanti saya minta nomor HP-nya, akan saya cantumkan di ruang deskripsi. Oke ya Pak ya? Oke. Silakan barangkali penonton ada yang berminat, hubungi saja Pak Iksan. Tempatnya yaitu di sebelah lapangan golf Cilacap. Ya. Kalau RT RW-nya Pak? RT 1 RW 3. RT 1 RW 3. Tritih Lor. Tritih Lor. Iya. Pasren jalan. Kalau misalnya kurang ketemu atau tidak ketemu, punya samping atau depan golf Cilacap pasti ketemu. Jalan Rambutan. Jalan Rambutan. Ketemulah di pinggir jalan besar, jalan provinsi. Mau ketemu Pak Iksan? Sharing mawon lah. Oh sharing ya. Oke, ini saya juga lihat. baru datang ke sini ngelihat kalau saya ke Cilacap, kelihatan di pinggir jalan banyak sekali pohon kimeng yang segede ini. Saya tertarik untuk mampir, makanya saya sempatkan untuk sekarang saya mampir ketemu dengan jenengan, alhamdulillah. Sama-sama seneng lah Mas. Nggih betul Pak. Saya dari kecil ini sama-sama seneng lah. Jadi bukan kolektor, tapi seneng lah hobi. Alhamdulillah, saya nggak pernah nyari teman Pak. Ini Pak, Datang masa sendiri ya? Lewat Pak. Lewat sering lihat aja, kita lihat. Pokoknya Pucuknya Pak. banyak. Kelihatan. Kalau kelihatan pohonnya kan enggak, Pak, kelihatan pucuknya apa? Oh, semua besar-besar. Kapan-kapan lah, insya Allah kalau ada waktu saya datang ke sini. Ini hari ini saya sempatkan Pak. Saya juga baru pertama ini ketemu bapaknya. Biasanya nggak ketemu. ya, libur gitu. Oke, Kebetulan ada acara. ya. Nah, teman-teman aku masih di Borojo, teman-teman masih di Borojo. Ini baru ketemu Pak. Oke, ya. Ngomong-ngomong nama siapa? Ini Andrian Pak. Andrian dari Daya Luhur. dari Daya Luhur. Nomor HP-nya berapa Mas? 0821 0821 389 389 77 77 553. 553. Oke, kalau Pak Isan nomor HP-nya berapa Pak? 081 328 081 328 724 724 504. Oke. Ya. Ini YouTube. Ini nyempatkan mampir di sini. Saya mau ke Cilacap. Belum pernah ketemu orangnya. Belum. Lewat udara ya. Lewat telepon. Bedanya kalau udah sama-sama hobi itu nyambung Mas. Saya barang putus dari terminal barang putus ke arah Bidadari 2 kilo. 2 kilo. Kejauhan. Kejauhan. Sudah bawa dari namanya.
teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Iksan. Beliaunya sudah 15 tahun mulai dari penanaman bonsai yang pertama sampai hari ini, program batang, program akar kelihatannya sudah jadi, tapi sampai hari ini belum dinaikkan ke pot. Beliau mengatakan kalau batangnya belum rapet, belum berani untuk naik pot. Oke teman-teman, kelihatan sudah agak siang. Saya cukup lama saya berbincang-bincang dengan Pak Iksan. Untuk itu saya akan mohon diri karena saya juga akan melanjutkan perjalanan menuju Cilacap. Terima kasih yang baru mampir. Jangan lupa like, comment, serta subscribe di video saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Gubernur.